Assalamualaikum sahabat beriman. Di konten sebelumnya telah dijelaskan perbedaan antara korin dan jin. Bagaimanakah jadinya jika korin kemudian menguasai diri kita? Ataki Ruqyah Center bersama Ustadz Nandang Burhanuddin akan memberikan solusi bagaimana cara melepaskan diri dari pengaruh korin yang sudah terlanjur menguasai diri kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'tal in'ama jazilah wa faddalana ala sairil umami tafdilah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Sahabat yang berbahagia, kembali bersama saya Nandang Burhanuddin dan At-Taqi Ruqyah Center. Kita sampaikan rasa syukur kita hanya kepada Allah, dan sholawat serta salam kita titipkan untuk baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur Allah menambahkan nikmat kita, terutama menghadapi tahun 2023, dan mudah-mudahan kita semakin baik nasib diri, nasib keluarga, rumah tangga makin sakinah mawaddah warahmah, dan keturunan makin soleh dan solehah. Yang punya bisnis mudah-mudahan Allah lancarkan, yang punya hutang piutang mudah-mudahan Allah segera melunasi, yang punya kendala dalam kehidupan berupa penyakit mudah-mudahan Allah cabut semua penyakit dan disembuhkan sedia kala, dan mudah-mudahan yang sekarang bisnisnya lancar, rezekinya lagi banjir, mudah-mudahan menjadi ahli taat, ahli masjid, ahli sodakoh, dan mudah-mudahan itulah kebaikan yang kita dapatkan. Sahabat yang berbahagia, kita bertanya, kapankah korin itu menguasai manusia sebenarnya? Ingat, kita ini seorang Nandang Burhanuddin, dia punya korin yang mirip dengan aslinya. Pertanyaannya, kapan korin itu menguasai Nandang Burhanuddinnya atau pulan-pulanahnya? Dan kita harus kembali kepada sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lisyaitani lammah," bahwa setan itu memiliki bisikan bibni Adama terhadap anak Adam manusia. Walil maliki lammah, dan malaikat juga memiliki bisikannya. Apa bisikan setan terhadap manusia? Fa amma lammatu syaitani. Bisikan setan terhadap manusia pertama adalah fa'ai'adun bisyarri. Dia akan terus mengulang-ulang keburukan terngiang-ngiang dalam diri manusia tadi, yang kemudian setan menisbatkan amanat ini, tugas ini kepada korinnya. Ditunjuk si korin itu untuk berbisik agar yang si asli ini terinspirasi untuk berada dalam keburukan. Kemudian yang kedua, wa takdzibun bil haqqi, mendustakan kebenaran, mendustakan yang kesejatian. Nah, sebaliknya, wa amma lammatul maliki, adapun bisikan malaikat, fa'iadun bil khairi, bisikannya itu selalu mengingatkan kita untuk berbuat kebaikan supaya kita istiqomah, wa tasdiqun bil haqqi, dan membenarkan kebenaran. Paman wajada dzalika, barang siapa yang menemukan hal itu, kalau hal tadi kita ini terinspirasi dengan kebaikan, terinspirasi dengan hal-hal kebenaran, falya'lam annahu minallah, maka ketahuilah itu adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Falyahmadillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paman wajadal ukhra, barang siapa yang menemukan hal sebaliknya, falyata'awwad minasyaiton, maka berlindunglah dari godaan syaitanir rajim.
Lalu Rasulullah SAW membaca, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kita kepada kepakiran dan memerintahkan kita kepada perbuatan fahsya dan munkar. Sahabat yang berbahagia, kita harus senantiasa memahami prinsip ini. Oleh karena itu maka kapan setan menjadi atau korin menjadi menguasai diri kita. Baik sahabat yang berbahagia, korin itu tadi mirip dengan bentuk asli kita, dan setiap korin itu memiliki ketua kelompok yang disebut dengan Sayyidul Qurona. Kelompoknya itu namanya Sayyidul Qurona. Namanya mungkin bahasa Arabnya Sayyidul Qurona, tetapi di beberapa tempat atau di beberapa wilayah berbeda sesuai bahasa-bahasanya. Dengan demikian kita bisa memahami korin yang jahat, korin yang terindikasi menjadi hamba dari abul jin, hamba dari iblis, hamba dari setan, itu akan melakukan 4 hal dalam rangka menguasai kita. Apa saja 4 hal itu? Yang pertama adalah kita sering lupa anisyan. Kita sering lupa dalam waktu hitungan detik, disebut dengan nisyanul waqf. Lupa dalam hitungan detik. Bukan lupa karena kurang ingatan. Ini sering saya merasakan, atau mungkin Anda pernah merasakan ketika menyimpan kunci mobil, dalam hitungan detik lupa di mana kunci mobil itu ada. Menyimpan handphone padahal handphone dipegang. Ya, yang lebih lucu misalkan handphone kita pegang, handphone kita masukin ke saku, tapi kita masih mencari ini di mana. Yang lebih sering misalkan charger HP, ya, atau hal-hal yang remeh-temeh, tetapi ini membuat kita terganggu. Ini di mana? Ini di mana? Dicari ke sini, dicari ke sana, nggak ada. Setelah kita tawakal kepada Allah, dan parahnya sering kita ingatnya ketika sholat. Allahu Akbar, yang terbayang bukan menghadap Allah. Kunci motor, kunci mobil, ingat semua ketika sholat. Berarti itu terindikasi kita ini memang korin kita ini bersahabat dengan abul jin. Ya, nanti caranya bagaimana kita melepaskan dari pengaruh itu, ada caranya di ujung tayangan ini. Yang kedua adalah ketika kita menjadi orang yang membenci hidup, bosan hidup, dan putus asa dengan hidup kita. Ini contohnya misalkan kalau ada orang yang ingin bunuh diri, ingin membunuh tetangga, ingin mencelakakan orang lain. Ini biasanya di backup, dibantu oleh korin yang merupakan hamba dari abul jin tadi, abul jin yang jahat. Yang korin ini nanti korin yang lammatun minasyaiton. Nah, maka kalau ada orang yang mudah dihipnotis, ini biasanya yang dihipnotis bukan orang aslinya, tetapi yang dihipnotis biasanya adalah korinnya memanfaatkan posisi lemah kita, korinnya kemudian nyerocos membicarakan masa lalu, aib seseorang yang sering kita disebut dengan hipnotis atau apapun namanya, dan itu biasanya itu menggunakan faktor korin. Kemudian yang ketiga, kalau kita mengalami disorientasi hidup, jenuh, bosan, kita pernah ingin mencapai satu pencapaian tertentu, tapi kemudian kita abai. Dan mohon maaf, saya sendiri pernah mengalami hal itu, ya. Dan mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal itu. Pernahkah mungkin dalam doa kita lagi nggak punya duit 10.000 perak pun, lalu berdoa, ya Allah, andaikan saya mendapatkan gaji 1 juta saja. Ketika Allah kasih jalan mendapatkan gaji 1 juta,
lalu kita merasa kurang, lalu kita merasa jenuh, merasa bosan, dan kita kurang bersyukur, ujung-ujungnya ya Allah cuman 1 juta. Mungkin kalau 10 juta adem hidup, itu berarti korin membisiki hal-hal yang kurang baik kepada kita. Nah, yang keempat, ini yang sangat bahaya, adalah ketika korin itu hasud terhadap manusia yang diikutinya. Jadi seorang Nandang Burhanuddin punya korin, namanya Nabur misalnya. Nah, si Nabur ini hasud kepada Nandang Burhanuddin. Dan ini yang sering parah ketika si Nabur ini kemudian dimanfaatkan oleh tukang sihir, oleh ahli sihir, orang yang suka tenun, suka mengirimkan ajian-ajian, mantra-mantra, atau hal apapun yang mencelakakan saya, lewat si korin inilah yang kemudian korin ini mencelakakan orang aslinya. Dan biasanya korin ini yang kemudian berbicara kalau diruqyah. Nah, sahabat yang berbahagia, lalu bagaimana cara mengakhiri pengaruh korin jahat itu? Mudah. Nah, yang harus dipahami kaidahnya, korin itu menguasai kita dari remote control, dari luar yang dijalankan oleh orang lain. Nah, ini bedanya dengan jin. Ya, kalau jin itu merasuki tubuh kita, jin itu bisa membuat kita kesurupan, jin itu bisa bersemayam di tubuh kita, lalu melakukan hal-hal aneh. Kalau korin ini tidak bisa masuk ke tubuh kita. Ini bedanya dengan jin. Sehingga korin ini nanti dimanfaatkan oleh orang-orang jahat, oleh iblis, oleh abul jin. Ketika bekerja sama dengan orang yang membenci kita, orang hasud, lalu si korin ini hasud kepada kita, maka ini jadi selaras antara orang yang berniat mencelakakan kita dengan korin kita tadi. Nah, pertanyaannya, apakah ada solusi? Nah, di At-Taqi Ruqyah Center kita sampaikan, tanpa ada ilmu yang kita tutupi, bagaimana kita bisa terbebas dari pengaruh korin yang jahat. 2 poin saja. Yang pertama adalah istiqomah dawam membaca, menyelesaikan surat Al-Baqarah 1. Jadi Al-Baqarah dibaca seperti di YouTube sebelumnya. Al-Baqarah dibagi berapa rubu? Setiap rubu dibaca setiap selesai sholat wajib 5 kali dalam sehari, maka saya meyakini akan selesai dalam 3 hari. Tapi kalau masih rumit juga, selesaikan dalam 1 minggu. Setiap rub diselesaikan 2 kali, ba'da subuh, ba'da maghrib, minimal itu. Kalau masih sibuk juga, selesaikan dalam sebulan sekali, minimal 10 ayat Al-Baqarah setelah selesai sholat. Artinya jangan sampai rumah kita dan diri kita tidak pernah membaca Quran. Dan tidak cukup dengan menyetel ruqyah, menyetel CD ruqyah, menyetel ayat ruqyah, menyetel bacaan imam-imam sudes, Syekh Jibril, Syekh Minsyawi, Syekh siapa misalkan, tidak cukup, Syekh Afasi tidak cukup. Tapi kita harus membaca. Maka kalau tidak bisa membaca, ikuti bacaan Syekh tadi. Kedua adalah baca surat Qaf, surat 50 di dalam Al-Quranul Karim, dibaca dan harus hatam sama seperti surat Al-Baqarah tadi. Nah, ada lagi yang bertanya ini, anak saya lagi mengirim WhatsApp kepada saya bahwa sekarang lagi rame dibahas tentang masalah korin ini. Kemana korin pergi kalau manusia yang diikutinya itu sudah meninggal dunia? Catatannya, kaidahnya adalah korin itu tidak mati. Setelah manusia yang diikutinya mati, korin tetap hidup sampai hari kiamat. Lalu kemana dia adanya? Kalau si yang diikutinya itu sudah meninggal dunia, dia pergi ke tempat majhul, yaitu kerajaan Korin, Malikul Korona, Mamlakatul Korona, kerajaan Korin. Dan ia hanya bisa kembali kalau orang yang meninggal itu orang yang dibunuh secara zolim, orang yang dibunuh secara nista, orang yang dibunuh secara kejam. Misalkan ada pembunuhan seorang ahwat, dibegal di angkot di Cimahi,
dilemparkan akhwat tersebut ke mohon maaf sebuah jembatan di Kabupaten Bandung Barat. Nah, yang akhwat ini korinnya ini tidak akan pernah mati dan tidak ikut ke nyemplung ke sungai itu. Atau kala lagi rame yang dibunuh di KM berapa itu, ini yang 6 orang ini korinnya tetap ada. Bagaimana cara solusinya? Orang-orang yang dibunuh secara zolim itu, maka solusinya membacakan surat Al-Baqarah dan surat Qaf di tempat orang yang dibunuh tadi. Solusinya itu. Sahabat yang berbahagia, oleh karena itu selanjutnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang bersahabat dengan korin dan kita bisa menundukkan korin agar kita tidak dikuasai korin. Maka saya sekedar menyarankan, bersihkan hati kita, senantiasa menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan 5 waktu sholat kita, kalau perlu kita bisa berjamaah. Karena mohon maaf, seandainya kan kita diuji dengan keberlimpahan rezeki, bisnis lancar, apapun menjadi hebat, setiap yang kita sentuh menjadi duit. Tapi kalau sholat 5 waktu tertunda, yang hidup bukan diri kita yang asli tapi korin. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.